Kristus. Yes, gitu ya. LCC, Kristus dalam aku dalam Kristus. Yes, puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sungguh sangat sukacita kalau kita boleh hadir pada hari ini, sore hari ini. Saya percaya kita semua hadir sore hari ini. Karena kita melihat kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Dan kita melihat pekerjaan Tuhan jauh ke depan. LCC ini akan memberkati banyak orang. Karena itu mari siapapun kita yang hadir saat ini, kita siapkan hati kita. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoalah kepada Tuhan di dalam hatimu masing-masing. Bukan karena kuat hebat kita boleh hadir pada sore hari ini. Semua karena anugerah Tuhan yang menggerakkan kita. Mari saat ini kita menunjukkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Penuh dengan kelemahan. Penuh dengan dosa. Tapi aku mau datang kepadamu Tuhan. Aku mau dilawat oleh Tuhan. Aku mau diberkati oleh Tuhan. Tuhan ini kami Tuhan. Engkau tahu siapa kami Tuhan. Kami sungguh tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kasih-Mu Tuhan melayakkan kami semua. Memampukan kami semua untuk datang menghadap Tuhan sore hari ini. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita datang karena kita mengaku percaya kepada Tuhan yang sama. Mari dengan sungguh-sungguh kita mengucapkan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pembarah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudaraku, semua kebaikan Tuhan kita boleh rasakan dalam hidup kita. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Semua rancangan Tuhan, itulah yang terbaik dalam hidup kita. Bukan hanya yang baik, yang tidak baik pun kita terima. Dan Tuhan menggenapkan itu untuk membentuk kita. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan.
sudah beri bagi kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hari ini adalah hari yang terbaik Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku yang bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari yang terbaik. Kita mau bersyukur untuk semua rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan meneguhkan kita. Tuhan menguatkan kita. Karena sudah terbukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Sudah terbukti besarnya cinta Tuhan dalam hidup kita. Bahkan terlalu besar dalam Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu.
tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan, kami bersyukur Kau sudah mati bagi kami Tuhan. Kau sudah disalibkan bagi kami. Kasih-Mu terlalu besar bagi kami Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau tinggikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami mau kami serahkan kepadamu Tuhan. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.
Ya Tuhan, kami percaya karena anugerah Tuhanlah kami ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa pimpinan, tuntunan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami, yang kami temui di dalam iman kami. Kami percaya Tuhan bahwa hal yang terbaik, yang terbesar, yang mahal, yang mulia sudah Tuhan korbankan untuk hidup kami. Jika kami merenung Tuhan, siapakah kami ini? Kami hanya manusia hina yang seringkali jatuh di dalam dosa. Yang seringkali kami mementingkan diri kami sendiri ya Tuhan. Padahal ada banyak hal di sekeliling kami yang membutuhkan akan uluran kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan kami bersyukur kami boleh bersama-sama di dalam wadah metodis. Kami yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami yang sudah melayani. Kami yang sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk gerejamu, gereja metodis. Dan di dalam skup yang kecil, G-Mission Jelambar, kami bersyukur Tuhan dengan teman-teman kami mau untuk terus menjadi berkat. Karena nama yang sudah Tuhan berikan, Sion, di mana orang-orang datang bertemu dengan Tuhan dan menyembah dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami sudah memulai secara perlahan dan kami percaya pasti bersama dengan Tuhan. Tuhan berikan tempat ini yang kami lihat sungguh luar biasa Tuhan. Dan biarlah kami terus percaya akan pimpinan Tuhan. Memakai kami semua, kami yang hadir juga sudah mendukung melalui kehadiran dan akan terus mendoakan. Sehingga kami boleh terus Tuhan menjangkau anak-anak muda, generasi metodis secara khusus yang berada di kota Jakarta ini Tuhan. Kami mau ambil bagian dari tubuh Kristus untuk bangkit revival. Tuhan tolonglah kami. Kiranya anugerah Tuhanlah yang menopang kami semua. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, meneguhkan kami semua. Kami berdoa, kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, boleh mimbarnya, mimbar. Wah, saya senang sekali ya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu yang ini sebenarnya interdenominasi metodis. Ya, ada berbagai, tapi tenang, ini persekutuannya resmi karena ada Pak DS. Ya, yang bertanggung jawab Pak DS, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, harusnya Pak Bishop hadir, dia sudah janji ya Pak DS ya. Tapi karena ada halangan, dia bilang hadir. Dan ini kita memang tidak terlalu heboh-heboh, kita memang soft opening. Kita mau latihan dulu ya, kita kaget. Lihat tempat ini, diberikan Tuhan, juga musik semua. Jadi kita mau adaptasi dulu, nanti baru kita akan coba benar-benar kita buat ya semeriah mungkin, kita rayakan, kita celebrate. Begitu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, tema hari ini luar biasa sekali ya temanya. Kalau lihat dari gedungnya itu Hall of Grace. Jadi tema kita House of Grace. Jadi benar-benar main anugerah. Kalau pendeta nggak ada mimbar rasanya belum seret gitu. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dan memang sesuai dengan nilai yang kita bangun bahwa memang kita mau membangun itu terus hidup dalam anugerah. Grace. Tadi pagi sudah saya sampaikan di G-Mission House of Grace. Bagaimana kita itu harus selalu hidup di dalam kasih karunia.
Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu pertanyaan ya, yang sering kali mungkin kita harus renungkan bersama-sama. Mengapa kita membutuhkan Tuhan? Apa yang kita butuhkan dari Tuhan itu? Nah, sering kali memang ya kita memang butuh ya, banyak kebutuhan. Tapi seringkali kita kaitkan Tuhan itu dengan kebutuhan. Kalau kita sakit, kita datang pada Tuhan berdoa. Kita mungkin ada masalah, bergumul kita datang pada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah memang itu yang Tuhan mau dalam hidup kita? Nah, saya merenung, Bapak Ibu sebagai seorang hamba Tuhan, iya ya. Kalau saya butuh Tuhan karena ada kebutuhan, alangkah murahnya Tuhan itu. Akhirnya Bapak Ibu, saya menemukan satu pergumulan dalam kitab suci, yaitu Simon Petrus. Dia bergumul, dia seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan sendiri, dan di dalam pelayanan dia sangat semangat, responsif, bahkan dia katakan, Tuhan, jika mungkin ada sesuatu hal yang menggoyangkan imanku, aku akan tetap kuat. Begitu. Tapi ternyata sebelum ayam berkokok dan ketika ayam di situ dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, ini rahasia Bapak Ibu bahwa Petrus itu yang luar biasa. Dia benar-benar menjaga, memelihara, bahkan dia luar biasa melayani Tuhan. Tetapi ketika datang pergumulan, datang permasalahan, keyakinan dia itu goyah. Pertanyaannya, mengapa? Dia hanya mengandalkan, percaya kepada Yesus, Sang Guru, tapi dia tidak mendalami, bertumbuh di dalam iman percayanya. Dan dia tuliskan bagian ini, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Nah, sebagai orang percaya Bapak Ibu, setiap kita itu sudah percaya kepada Tuhan. Kita tidak boleh berhenti hanya percaya. Nah, inilah pergumulan. Ketika saya dalam pelayanan, saya bergumul, ada banyak jemaat yang hanya berhenti percaya kepada Tuhan. Dan saya melihat dalam pergumulannya selalu jatuh dan bangkit. Jatuh dan bangkit, terkadang jatuh tidak bangkit lagi. Karena apa? Karena tidak bertumbuh di dalam kasih karunia. Ini penting Bapak Ibu. Mengapa? Karena kasih karunia itu, disitulah Tuhan menyediakan segala sesuatu dalam hidup kita. Nah, kita melihat bagaimana dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi gini Bapak Ibu, kita ini diberi anugerah oleh Tuhan atau modal kasih karunia kita diselamatkan. Kalau dalam teologi Wesley, prevenient grace, anugerah pendahuluan. Kita diberikan oleh Tuhan anugerah pendahuluan untuk apa? Untuk supaya bisa terus menjalani kehidupan ini sampai kita sempurna. Itu yang Tuhan mau. Tapi seringkali berhenti percaya, iman kepada Yesus Kristus. Petrus meneseringkan, jangan. Saya sudah jalani hidup itu, gagal. Kamu harus terus bertumbuh di dalam kasih karunia. Nah, inilah visi yang saya dapatkan, Bapak Ibu. Melihat ada banyak hal,
ada banyak orang Kristen yang berhenti di situ, tapi tidak mau bertumbuh di dalam kasih karunia. Modal sudah diberikan, tetapi tidak diteruskan modal itu. Lama-lama pasti habis. Habis. Nah, apa itu kasih karunia? Saya. Nah, kasih karunia diberikan supaya setiap orang percaya dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gini Bapak Ibu, kita pertama dikasih modal, nih percaya, lahir baru, dibenarkan, sudah jadi anak Allah. Tetapi bagian kita harus kooperatif. Dengan anugerah Tuhan, kita kerjakan kasih karunia itu. Kita kerjakan selamatan itu. Kita bertumbuh dalam kasih karunia. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa mengenal hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau modal hanya percaya Bapak Ibu, kita tidak akan bisa tahu karena dunia ini banyak sekali tawaran. Saya seringkali menjumpai anak muda, bahkan orang dewasa, ketika ditawarkan pekerjaan, bagaimana Pak Pendeta, saya ambil atau tidak? Dia bergumul, dia bingung. Disinilah butuhnya kasih karunia itu, Bapak Ibu. Harus bertumbuh untuk apa? Untuk supaya kita bisa tahu mana kehendak Tuhan itu. Itu penting sekali. Tapi kenyataannya, banyak kita yang sudah merasa puas. Percaya kepada Yesus dengan modal kasih karunia diselamatkan, titik. Kita beri nama LCC Bapak Ibu, teman-teman. Ada singkatannya, ada perpanjangannya. Light L, Community Church. Kita mau menjadi gereja sel, komunitas sel. Light, live in grace, hope and truth. Kita mau hidup dalam anugerah Tuhan. Karena kita tahu kita bisa hidup karena anugerah. Dan kalau kita hidup dalam anugerah, kita pasti punya harapan. Setelah itu kita akan hidup dalam kebenaran. Jadi ini juga grace, anugerah Allah Bapa. Hope di dalam Yesus Kristus. Dan truth, pimpinan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Inilah nilai yang akan kita bangun bersama-sama di tempat ini. Kenapa? Karena saya tahu bahwa setiap orang percaya harus bertumbuh di dalam kasih karunia. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam konteks hidup ini Bapak Ibu ya. Dalam konteks kekhawatiran, saya pun khawatir. Untuk mulai ini pun banyak sekali kekhawatiran kami Bapak Ibu. Macam-macam lah kekhawatiran. Tetapi satu firman Tuhan yang menguatkan kami dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya melihat damai sejahtera Allah. The peace of God. Jadi bukan the peace from God. Bukan. The peace of God. Artinya hidupnya Allah sendiri. Damainya Allah sendiri diberikan kepada kita. Jadi Allah serius Bapak Ibu sama kita. Setelah kita percaya pada Yesus dalam kasih karunia. Dalam hidup ini dia mau kita dalam kekhawatiran. Kita mendapatkan damainya Allah. Pertanyaannya, apakah kita selalu mengalami kedamaian? Banyak kekhawatiran dalam hidup kita. Bapak Ibu saya jujur aja, saya punya kelemahan di bagian perut. Terkadang begini ya, kita nggak khawatir. Tapi tiba-tiba kelemahan itu muncul dan menjadi sakit. Bapak saya beberapa minggu yang lalu persiapan ini Bapak Ibu tahu ya, istri saya tahu. Perut ini perih-perih. Dan maaf, keluar darah. Kalau BAB. Itu wah lancar sekali. Saya bilang, langsung pikiran saya langsung, wah ini harus di kolonoskopi ya, aduh.
perih-perih. Nah saya ingat, sebelumnya saya pernah ke dokter, sama seperti itu. Dicek semua. Terus kata dokter, Pak Pendeta, Bapak ini stres. Stres. Duh, langsung saya tarik. Iya, saya stres mungkin. Ya. Dan terus, ya Bapak Ibu, saya coba untuk terus menemukan ayat ini, damai sejahtera Allah. Jadi gini, saya ingatkan, kekhawatiran kamu itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi, pasti akan khawatir. Ke depan pasti akan terjadi apa yang kamu katakan. Itu kata firman Tuhan. Tetapi, itu. Hari ini ada damai sejahtera yang Tuhan sediakan yang harus kamu nikmati. Karena kalau saya fokus ke sana, saya hilang damai sejahtera. Kalau saya damai sejahtera Allah, sampai kepada ujung kekhawatiran ini bisa dihadapi. Itu maksud Tuhan. Jadi kalau kita di sini, di situ umpamanya, bulan depan kita khawatir, nanti bagaimana ya begini. Itu akan terjadi pasti khawatir. Tapi lihat, damai sejahtera yang Allah berikan, tidak nikmatin. Benar-benar khawatir di sini. Jangan-jangan muncul penyakit. Tapi kalau kita mulai dari sini, tetap dapat kabar sesuatu hal. Pagi-pagi kita bangun, Tuhan terima kasih bersyukur, damai hati kita. Karena Allah berikan terus damai. Tuhan tidak buang situasi itu. Tuhan tidak singkirkan masalah itu. Tapi Tuhan peduli dengan hati kita. Sehingga dikatakan di sini, melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu. Itu yang kami alami Bapak Ibu. Itu yang kami alami. Di dalam pergumulan, dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, ada banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan. Salah satu berkat yang Tuhan berikan, kami dapat kabar bagaimana proses pendaftaran anak kami untuk kuliah itu melalui portofolio itu diterima. Bahkan mendapatkan bantuan dari pemerintah Singapura. Coba bayangin. Ada damai sejahtera, sukacita yang harus dinikmatin. Tapi ada kekhawatiran di sini yang sudah pasti menunggu. Coba kalau kami tidak pegang firman Tuhan ini, maka tidak bisa menikmati. Terus akhirnya apa? Merosot ke bawah. Nah mari Bapak Ibu, kasih karunia itu memampukan kita untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu itu kehendak Tuhan? Dalam kasih karunia. Situasi apa bisa kita alami. Nah, dalam konteks pemuda, saya renungkan banyak sekali masalah. Kemarin waktu saya berangkat Bapak Ibu ya ke Palembang. Dan Tuhan memberikan peneguhan, saya bertemu dengan jemaat. Terus, ini siapa? Wah ini ponakan saya. Ngapain? Habis nganter. Kenapa? Tes. Tes apa? Itu terima dia ngajar di BHK, Bunda Hati Kudus, dekat kan? Gitu. Oh iya. Jadi kapan mulai? Januari. Terus gereja mana? Belum. Nah, satu orang Tuhan sudah beri di bandara. Saya ceritakan, wah senang sekali. Titip ya. Iya saya bilang. Bukan hanya titip, nanti kami carikan tempat kos. Itu yang akan kita jalani Bapak Ibu. Ketika anak-anak mau mencari tempat tinggal, kita akan dampingi. Kenapa? Karena kami merasakan waktu kami cari kos anak kami. Itu di Bandung Bapak Ibu, itu turun naik terjal, hampir terpleset Bapak Ibu. Ya naik tangga begini, ya ampun saya bilang ini susah sekali mencari. Kita merasakan sulitnya. Nah kita mau menjadi berkat di situ. Kenapa? Itulah community yang Tuhan kehendaki. Itulah hidup di dalam anugerah Tuhan. Nah karena itu mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Supaya kita selalu dapat hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Selaras, utuh. Ya,
Kita kadang hidupnya nggak utuh Bapak Ibu. Ya, nih. Saya mau coba kasih aja satu simulasi. Ya. Coba Bapak Ibu dan Saudara sebutkan kata Tuhan. Belum, masih 2 orang. Kita kan 3.000 nih. Tuhan. 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 Cepat, Tuhan, Tuhan. Saya bilang Tuhan bukan hantu. Ulangi. Tuhan, 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 tuh. Bapak Ibu coba lihat ya. Bunyinya sama. Tapi kalau Bapak Ibu berhentinya salah, itulah artinya. Coba berhentinya di tu. 1, 2, 3. Tuhan, 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 tuh. Hantu jadi. Coba berhentinya di han. 1, 2, 3. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan. Meskipun kedengarannya hantu. Sama. Hidup kita kalau tidak utuh Bapak Ibu. Itu mirip-mirip kayaknya Tuhan tapi hantu. Sama dalam pengajaran. Pengajaran bisa benar kelihatannya. Tapi kalau tidak utuh. Jelas sekali. Itu juga tantangan kami. Itulah juga panggilan kami untuk mengumpulkan pemuda, pemudi. Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Harus utuh. Jarang sekali salib Kristus diberitakan. Seringkali berkat, sehat. Iya pasti sehat. Peace of God. Damai sejahtera Tuhan. Tapi utuh enggak? Bagaimana mendapatkan itu? Anugerah, kasih karunia Tuhan. Bukan usaha kita tapi pemberian Tuhan. Nah ini mau kita dasari, mau kita tekankan kehendak Tuhan. Dan itu Bapak Ibu pasti banyak tantangan, pasti. Top, enggak ngetop, enggak populer pengajaran seperti itu. Tapi tetap one man can make difference. Kita cukup butuh beberapa orang yang bisa mengubah. John Wesley kumpul orang yang komit untuk hidup dalam kesucian. Akhirnya terus sampailah ke kita sekarang. Teruji, terbukti. Bapak Ibu saya bangga dengan Metodis. Kenapa? Metodis sudah teruji 100 tahun lebih ya kira-kira. Dan teruji. Teruji. Banyak yang gejala-gejala yang muncul. Yaitu juga tubuh Kristus. Tapi di dalam pengajaran iman Metodis sudah teruji. Teologi Wesley 4 penopangnya. Alkitab, akal budi, tradisi dan pengalaman. Inilah yang akan menopang terus komunitas di sini. Nah untuk itu kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Banyak orang berpikir, wah cukuplah baik saja. Paulus pernah menyerukan, Tuhan, kalau kau angkat duri ini, gitu kan, dalam 2 Korintus 2:19, kalau kau angkat duri ini Tuhan, aku pasti akan melayani luar biasa. Pasti hebat. Namamu pasti akan dimuliakan. Itu baik menurut Paulus. 3 kali dia minta, ditolak oleh Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Cukup? Kasih? Nah seringkali kita begitu kan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya begini, kalau suami saya sudah bertobat, istri saya berubah, anak saya begini Tuhan, ya saya pasti akan setia Tuhan melayani. Itu baik-baik. Itu baik. Atau kita minta sesuatu hal. Tuhan aku minta Tuhan supaya pekerjaanku ini Tuhan meningkat hasilnya. Meningkat Tuhan omsetnya. Permintaan itu baik, iya. Tapi apakah benar? Belum tentu benar. Tuhan mau supaya kita benar. Apa yang benar? Bukan permintaanmu itu, bukan apa yang kamu minta itu. Tapi yang benar itu adalah karaktermu itu. Yang Tuhan ingin bereskan. Banyak orang Bapak Ibu. Ketika Paulus saya sadar. Waktu saya baca itu. Ketika dia melayani luar biasa. Dia langsung ingat aduh. Ada duri dalam daging. Terus dia merendah lagi. Dia melayani lagi. Ada duri dalam daging. Dia merendah lagi. Akhirnya apa? Akhirnya
nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan tahu kita. Tuhan tahu Paulus. Nah, mari Bapak Ibu kasih Tuhan, apapun yang kita bergumul, mungkin kita bergumul tentang sakit penyakit, tidak dijawab oleh Tuhan. Terus bergumul dengan suami yang belum percaya pada Tuhan. Atau mungkin pekerjaan kita. Baik-baik, coba minta di dalam anugerah Tuhan. Coba dalam kasih karunia Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Apakah memang ini benar yang Tuhan mau? Nanti Bapak Ibu, teman-teman, hidup kita terus begitu terus. Kita bisa menikmati anugerah daripada pemberian Tuhan. Nah, Roma 12, baik belum tentu, belum cukup. Kita harus mencapai baik, berkenan, dan sempurna. Kenapa? Karena Bapa kita, Bapa yang sempurna. Kesempurnaan Tuhan ini mau diberikan kepada orang percaya yang sudah menerima kasih karunia. Di dalam kasih karunia itu, di situ ada kemampuan kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, akhirnya sampailah kepada kesempurnaan. Jelas sekali. Bertumbuh dalam kasih karunia. Supaya kita terus mengenal pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tentang pengenalan ini pengenalan yang sangat subjektif. Pengenalan katanya itu gnosko. Gnosko itu gini, gnosko itu pengenalan, namanya saya mengenal Pak DS. Saya tahu Pak DS ini orangnya begini. Itu sudah saya kunci, saya kunci. Lalu saya dengar isu lain tentang Pak DS yang negatif. Saya nggak percaya. Apapun itu, mungkin benar. Saya tetap percaya sama Pak DS. Nah, yang saya katakan, pengenalan itulah yang Tuhan ingin kita pakai untuk mengenal Dia. Meskipun mungkin kita tidak dijawab doa kita. Tidak dilancarkan semua kehidupan kita. Tidak didengar semua seruan kita. Tetap kita percaya kepada Tuhan. Itu ketika bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam pengenalan. Kita tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi saya. Meskipun saya kecewa. Itu yang Tuhan kehendaki. Sama seperti hubungan sama istri Bapak Ibu. Ya, kalau diundur 5 tahun yang lalu Bapak Ibu. Ya terkadang ada satu kalimat mamanya. Tunggu bentar. Kok rewel sekali sih? Itu 5 tahun lalu bisa berantem. Tapi sampai di sini itu kata-kata itu enak didengar. Tunggu sebentar rasanya. Nah itu perubahan seperti itulah kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia. Sesuatu hal yang kita dapatkan dulu ketika kita dengar sekarang. Dulu kita emosi, kita marah, kita kecewa. Sekarang dengar seperti itu kita tidak terpengaruh. Tetap kita bisa mengalami damai sejahtera. Itulah ukurannya kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia. Nah itu yang Tuhan kehendaki. Nah itu juga yang mau kita bawa kepada anak-anak kita, pemuda-pemuda kita. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, ya mari kita terus bertumbuh semakin kita mengenal akan kasih anugerah Tuhan. Nah Matius 7:21, ya ini yang paling ngeri sekali. Seringkali kita katakan Tuhan, aku berbuat demi namamu. Aku buat mujizat dalam namamu. Aku ngusir setan dalam namamu. Itu ayat sebelumnya. Lalu kata Tuhan, hah? Kau lakukan itu semua? Baik. Baik sekali. Tidak salah. Kau usir setan, kau buat mujizat, kau bernubuat. Tapi apakah engkau mengenal, melakukan kehendak Bapakku? Ternyata gini Bapak Ibu. Ada orang yang melayani luar biasa sekali, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan biarkan itu. Ini yang bahaya. Saya melihat diri saya, jangan-jangan saya pendeta seperti ini. Mengoreksi diri terus Bapak Ibu. Dalam konteks seperti ini ngeri sekali.
Sampai nyakau pembuat kejahatan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sulitlah melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu? Nah, sudah diberi modal. Percaya pada Yesus, diberi kasih karunia. Lalu bagian kita bertumbuh di dalam kasih karunia itu. Untuk kita bisa mengerti hidup dalam kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, mari Bapak Ibu dan teman-teman semua, terus kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kami membangun nilai grace. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa bertumbuh dan mengerti kehendak Tuhan. Kami sudah mulai dari Sion bahwa dalam anugerah Tuhan tidak ada iri hati. Di dalam anugerah Tuhan tidak ada persaingan. Di dalam anugerah Tuhan tidak ada penghakiman. Dalam anugerah Tuhan kita bertumbuh bersama-sama. Apapun latar belakangmu, apapun tindakan. Seperti kasih Bapa yang selalu menanti menerima. Itu nilai yang kami bangun. Dan kami sudah menjalani dan menerima itu semua. Waktu kita minta nilai-nilai itu Tuhan berikan. Tapi kita tetap ingin bertumbuh terus dalam kasih karunia. Kenapa kadang kita ingin mengenal terus kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menguatkan kita semua. Saya senang sekali kita bisa hadir bersama-sama. Dan ini sebenarnya doa restu kepada Bapak Ibu untuk kita perjalanan ke depan. Jadi fokus kita memang tetap itu kepada pasangan muda, anak muda, urban, diaspora, unchurched begitu. Tapi kalau orang-orang dewasa mau datang, silakan. Tapi kita akan buat apapun itu pembinaannya itu mengarah kepada anak-anak muda, pasangan muda. Nah, mohon dukungan doanya Bapak Ibu ya. Dan juga saya bersyukur dengan Pak Des yang sudah kita dari awal ya Pak Des ya, persiapan ini semua. Dan kita bersyukur di Jakarta Barat, Mission sudah memulai hal ini. Tujuannya satu, yaitu kami mau membawa orang bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Mari kita berdiam di sini di hadapan Tuhan. Kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kita sudah menerima kasih karunia. Hari ini di dalam pengalaman seorang rasul Simon Petrus memberikan jalan untuk kita bisa menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk mengerti kehendak Tuhan dan hidup dalam kehendak Tuhan. Yaitu bertumbuh dalam kasih karunia. Hari ini mari kita tinggalkan semua apapun yang sudah kita lakukan, pikirkan, kita mengarah ke depan. Kita mau supaya kita selalu mengerti dan hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Memang situasi sangat sulit sekarang. Apapun serba sulit. Tetapi percayalah, Tuhan tetap memberikan kebaikan berkatnya di balik setiap kesulitan. Setidaknya Tuhan berikan kesehatan kepada kita. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bisa berikan keharmonisan kepada kita. Tuhan bisa memberikan akan segala berkat-berkat yang secara sederhana itu pun harus kita syukuri. Karena berkat Tuhan, berkat yang membawa damai sejahtera kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Di tempat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh menyerukan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Yaitu tolong kami untuk selalu merindukan hal-hal yang rohani. Kami berdoa, kami ikut kelas meeting, kami ikut persekutuan, membaca firman Tuhan, kami ke gereja, bahkan kami memperkatakan hal yang rohani Tuhan. Itu membuktikan kami bertumbuh dalam kasih karunia. Menginginkan,
menghendaki akan hal yang rohani. Karena itu Tuhan, kiranya melalui itu semua kami terus boleh mengalami kasih anugerah Tuhan. Kami percaya seperti benih yang ditanam. Kami tidak tahu kapan itu bertumbuh akarnya, ke dalamnya. Tapi itu terjadi pasti. Itu pun iman kami kepada kasih karunia Tuhan. Kami bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Kami ingat Tuhan bagaimana satu permintaan kami pada waktu kami meminta dalam doa. Kami kecewa sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap dengan setia menanti, menunggu kami. Bahkan kami kecewa dengan keadaan kami Tuhan. Tetapi Engkau tetap setia menanti kami. Memberikan anugerah Tuhan untuk kami bertumbuh dalam kasih karunia. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa melihat itu semua dengan jelas. Bahwa Tuhan izinkan semua itu membentuk kami untuk mencari Tuhan. Karena disitulah damai sejahtera, jawaban yang Tuhan sediakan. Berkati kami semua yang hadir pada sini Tuhan, apapun pergumulan kami. Kami tidak bisa mengubah orang, suami kami, istri, orang tua kami, karyawan, pimpinan kami, siapapun itu. Tetapi kami bisa berubah sikap kami Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Berkati Tuhan, kiranya ini menjadi satu hal yang baik bagi kami semua. Kami terus bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Dan Kau berkati tempat ini Tuhan, untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa, untuk boleh mengalami anugerah Tuhan, pengharapan Tuhan, dan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan buat semuanya ini, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Siapa yang diberkati pada hari ini? Angkat tanganmu. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, kita mau hidup bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Nanti Bapak Ibu boleh memberikan ucapan syukur melalui persembahan. Nanti setelah lagu terakhir dinyanyikan, kita akan bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kerinduan kita, semangat kita. Tuhan, Kaulah satu-satunya dalam hidupku. Engkaulah sumber anugerah itu dalam hidupku. Mari kita bersukacita dalam pujian ini. Hidup kita tidak akan sama lagi, karena anugerah Tuhan sudah dinyatakan bagi kita. Amin. Mari bersorak bagi Tuhan, tepuk tanganmu bagi Tuhan, katakan Tuhan, hidupku tidak akan sama, anugerah-Mu yang bekerja dalam hidupku, amin. Kaulah satu-satunya Sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersedia terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak akan sama lagi, karena anugerah Tuhan bekerja dalam hidup kami, amin. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang.
tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kita tidak akan sama bersama dengan anugerah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita nyatakan kepada Tuhan dengan keyakinan yang teguh. Kita berdoa seperti yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan dari Pak DS dan Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia daripada Allah Bapa. Penyertaan oleh Roh Kudus Tuhan menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati, silakan bersatu teduh. Shalom LCC. Shalom LCC. Shalom. LCC, Kristus dalam aku dalam Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini adalah ibadah yang pertama di tempat ini. Dan seperti tadi di awal saya katakan, kita yang hadir di tempat ini adalah kita yang memiliki hati untuk melihat pelayanan ke depan. Kalau tidak dimulai dari sekarang, 10 sampai 15 tahun yang akan datang, kita akan kehilangan anak-anak muda kita. Karena itu terima kasih untuk kehadiran kita semua, untuk dukungan yang sudah diberikan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara teman-teman semua, untuk nanti bisa lebih mengakses kegiatan kita Bapak Ibu dapat memfollow IG kita LCC My Church. Di sana akan Bapak Ibu dapat lihat YouTube, kemudian website kita dan semua kegiatan-kegiatan mengenai kita. Untuk kita lebih menjangkau lagi, boleh di-sharekan ke anak-anak muda yang lain yang kita kenal. Ya, mungkin kita akan mendengarkan terlebih dahulu testimoni dari Pak Pendeta Suata Kusidus, nanti kemudian dilanjutkan Pak DS ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Gembala Sidang Sion Jelambar. Kalau saya eksekutor LCC, eksekutor ya, jadi diperintahkan begitu untuk mengembangkan. Nah, saya bersyukur sekali dengan kehadiran Bapak Ibu, ini dukungan buat kami untuk semangat. Ya memang ini tantangannya itu berat. Ya, tapi kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada seorang pun sanggup menutupnya. Itu kami yakini. Ya, kami berdoa dalam kasih anugerah Tuhan, apa yang kehendak Tuhan? Apa yang kehendak Tuhan?
Dan percaya rupanya pelan-pelan Tuhan tuntun, Tuhan pimpin. Sampailah dengan saat ini. Nah, bersyukur buat kita semua. Dan ya doakan supaya bagi teman-teman ya yang mungkin punya teman ya boleh. Kita memang sore, kita akan on time itu 1 jam. Tapi tidak nama gereja kita gereja 1 jam saja, tidak. Tapi kita 1 jam ya, tetap kita metodis. Ya, kenapa nama LCC? Nah itu kan memang kayak metodis. Nah gini ya Bapak Ibu teman-teman, itu branding sekarang ini memang harus melawan begitu. Ya, jadi anak-anak muda ya itu memang kalau lihat metodis, ya bukan apa ya. Ya metodis ya, iya metodis. Dulu kan bangga sekali, LCC apa tuh LCC? Nah makanya tetap itu nama branding aja. Ya tetap kita pengajaran, saya pendeta metodis ya. Dan kita akan ajarkan pengajaran metodis. Tapi kontainernya itu LCC. Konteksnya anak muda, kontennya John Wesley. Jadi jelas begitu. Jadi nilai-nilai tetap kita jalan seperti itu. Dan ini bukan tempat Sion ya. Ini milik kita semua, amin. Iya ini sore. Yang pagi gereja masing-masing. Kan sore kan pilihan Pak Des. Daripada mana kemana-mana kumpul sini atau mau nyanyi kan kalau di gereja kan biasanya kan terang kan, sungkan nyanyi. Kalau sini kan kita gelepin, mau nyanyi mau apa kan, apa tahu ya Pak Des ya. Mau nangis mau apa, nggak apa-apa, bebas gini kan. Dan kami yakin nih kita samping kiri kanan saling mengenal. Coba lihat kiri kanan kenal gak? Pak Billy kenal gak sama sebelah Pak Billy? Kenal Bu Deborah. Ya, jadi gitu kita seringkali temu gereja yang tidak saling kenal. Kita saling kenal. Nah ada satu lagi. Ya, Pak Pendeta, ya kan gini, kalau di depan itu kan namanya branding kok PS, apa Perserikatan apa sepak bola, bukan ngetren dikit lah Haji Wong tuh kan. Kalau pendeta kan pendeta, PS semua PS, lalu PS juga kita, gitu kan. Ayo isinya pendeta, gitu kan. Ini anak muda kan begitu. Saya sudah usia, tapi semangat saya masih muda. Karena saya mau berikan kepada kita yang muda nanti yang meneruskan dan kami yang akan terus mendorong dan mendampingi. Jadi kita bimbing. Pemuda, pasangan, kita bimbing pernikahan, kita berkati pernikahan, kita buat family discipleship, saya punya anak, kita baptis anaknya terus. Yang merantau, tinggal di sini bekerja, tetap yang pulang ke daerahnya silakan pulang. Itulah wadah kita nanti ke depan, tempat ini. Nah itu fisik sudah saatnya rohani, makan jasmani. Kita tidak ada makanan. Bukan tidak ada duit, begini. Kita mau memberkati plaza ini. Jadi Bapak Ibu lapar. Pak, mampir dulu Imperial. Ajalah mampir. Itu maksudnya. Oke, itu tujuan kita begitu. Jadi kita orang percaya memberkati dimanapun kita berada. Dan di sini juga nggak boleh makan minum, nggak boleh. Gitu. Ya kita pikir siap makan, nggak usah. Banyak bawa makanan. Dan hari ini di bawah baru buka Renjana. Baru buka sama dengan kita. Silakan ke sana. Ya mungkin ada diskon, bilang aja kami dari LCC. Kalau nggak tahu jelasin, begini LCC itu, gini. Udah, mau dikasih nggak dikasih diskon, urusan nanti. Kami di atas ibadah, gitu. Itulah tujuannya ya. Jadi bukan kita nggak ada konsumsi, kita memberkati, begitu. Nah lalu gini, yang kedua, parkir itu ada 2 parkir. Yang pertama parkir di sebelum Uang Plaza itu ada ruko, ya ruko. Nah itu sudah kerjasama dia. Itu parkirnya biasanya platformnya mentok, tok 5.000 mentok. Nah tapi kalau di sini nggak mentok dia, ngalir dia. Sejam. Nah tinggal pilih, mau yang ngalir apa yang mentok. Tapi kalau saya muka-muka ini muka-muka ngalir semua ini, jarang yang mentok.
kecuali kalau nggak penuh. Gitu ya, itu aja saya sampaikan. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih ya Pak DS dan juga semua yang hadir. Ini bukan milik Sion, tapi ini milik kita semua. Ya, dan kami mau menjadi berkat buat kita semua bertumbuh. Amin. Pak DS, silakan Pak DS. Shalom Bapak Ibu sekalian. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Boksu, Ibu Gembala. Iya, puji syukur Bapak Ibu secara tim pelayanan hamba Tuhan. Kami bersyukur ya, artinya GMI Sion menangkap visi ini Bapak Ibu. Bapak Ibu Jemaat Sion, bersyukurlah ada hamba Tuhan. Mungkin kalau Boksu ini tetap dianugerah gak akan bisa ini gitu. Jadi selalu ada berkat di mana Tuhan memimpin hambanya. Karena Bapak Ibu pemuda ini generasi berubah dan beliau menangkap perubahan ini. Dan puji Tuhan kami juga sebagai pimpinan distrik, Pak Bishop ya hari ini menyampaikan salam, seharusnya datang tetapi karena berbagai dinamika kesibukan, mungkin ada tamu dan lain-lain. Beliau menyampaikan salam kepada tua-tua gereja, majelis, Bapak Ibu dari GMI Sion, juga kepada Ibu Gembala dan rekan-rekan sepelayanan. Dan ini Bapak Ibu, visi misi ini sebenarnya sudah ada di dalam hati kita. Ya, cuman kami tidak tahu siapa ya gereja lokal yang mengeksekusi atau yang mengeksekut, yang menjalankannya. Bagi kami ketika GMI Sion menyampaikan ini, kami sangat mendukung dan mendoa. Dan satu lagi Bapak Ibu di selatan, karena Metodis juga dengan rebranding seperti ini, ya kita harus merebranding kembali. Tujuannya apa? Injil disampaikan, lain tidak ada Bapak Ibu. Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu, ya kadang-kadang orang salah paham, ya. Tapi kami berdiri di belakang menerangkan, akhirnya semua diam Bapak Ibu ya. Dan puji Tuhan, Januari juga di selatan, di Pangeran Antasari. Puji Tuhan, Tuhan memberikan gereja Evergreen, juga gedungnya cita rasanya tidak jauh dari ini juga ya, di gereja Methodist Evergreen juga sore hari mungkin pukul 4 sore oleh Grace Methodist. Jadi artinya puji Tuhan dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu, memang banyak saya katakan mengapa bersyukur Boksu Ibu Gembala bisa menangkap ini. Contoh waktu kami melayani di Batam, mereka pindah ke selatan, mereka tidak bergereja. Ya, atau pergi ke gereja lain. Nah, itulah puji Tuhan menjangkau unchurch, menjangkau generasi milenial, keluarga-keluarga muda yang dibangun atas nilai-nilai digital sekarang ini. Memang gereja Metodis kita bersyukur Sion berani menangkap rebranding ini ya untuk penjangkauan. Puji Tuhan, inilah yang bisa kami sampaikan. Kita doakan, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dengan demikian berakhirlah acara kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersalam-salaman satu dengan yang lain. Iya. Satu-satunya
Yesus